terpuji, tersanjung, termulia. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Nama kuahase nama kerasundi. Namaku. Walahasika hanamaku. Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan sore hari ini. Dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman dan kini kami telah siap. Pujian penyembahan menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur, yakni firman Tuhan. Dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman sangat sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal, pertengahan hingga akhir, buat kami mengerti dan dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami rindu tidak hanya menjadi pendengar saja namun pelaku firman. Dan semakin berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kini urapi kami semua juga hamba-Mu jelas dalam menyampaikan, mudah diterima dan berkat besar turun atas kami semua. Terima kasih juga untuk otoritas dan wibawa yang Allah telah berikan sebagai perlengkapan. Itu sebabnya kami tidak akan membiarkan ada rintangan dalam bentuk apapun ketika firman disampaikan. Kini kami satukan hati dan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semua rintangan dan hambatan. Kalau masih ada seketika kami perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah dikalahkan di kayu salib dan kau tidak memiliki sedikit pun bagian di dalamnya. Sama sekali tidak. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus. Sudah disucikan, diuduskan menjadi ruang lawatan, ruang hadirat Tuhan, ruang perjumpaan khusus. Kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus, Engkaulah saja yang kami persilahkan untuk seleluasa mungkin beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kyonghi. Kongsi facaya. Haleluya, masih boleh kan? Karena nuansanya masih dapat ya. Beberapa gereja cerdik. Dari November, Desember hiasan Natal lampion. Iya dah? Nampaknya dia paham ada sambungan ya. Jadi November, Desember disebut lampion Natal, begitu Januari lampion Imlek. Pahe, paket hemat. Enggak paham ya? Oke. Ini cantik sekali hiasannya ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, senang jumpa lagi karena Tuhan pastinya. Saya sempat berdebar-debar karena tadi malam KKR di Sidoarjo, kemudian last flight menuju ke Jakarta tengah malam, istri saya pulang ke rumah, saya tetap tinggal di airport karena mesti dapat, itu tidak boleh ketinggalan pesawat pagi ke Palembang. Untuk IFGF di Palembang jam 9 dan saya udah permisi sama gembala, habis khotbah langsung airport karena ada Sungai Yordan. Ya ini rentetan dari, ya haleluya. Rentetan dari dalam 10 hari 10 tugas di 10 kota. Ya kan, jadi ini urutan yang ke-10 nih. Ya, Sidoarjo 8, Palembang 9, Sungai Yordan, Jakarta 10 dalam 10 hari ya. Dan jangan bertanya karena kan dari tadi malam saya belum pulang. Jangan coba tanya macam-macam ya. Oke saudara-saudara, ya kelihatannya Anda cepat paham. Tidak apa-apa. Baik, hari ini kita akan bincang, kebetulan juga ada perjamuan kudus tentang live in love. Ini sangat populer, namun sepopuler apapun mari sembari introspeksi, benarkah kita sudah melakukannya? Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 hingga 28. Demikian. Live in love, hidup dalam kasih. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Puji Tuhan. Nah, kalau saja saya memilih bacaan yang sama dari Matius Markus, maka judul yang muncul itu tentang hukum yang terutama. Kalau bacaan yang sama, tapi Matius Markus itu berjudul hukum yang terutama. Fakta perjanjian lama hadir 10 hukum. Popularitasnya 10 Commandments, 10 perintah Allah. Di perjanjian baru ternyata hanya satu hukum kasih. Inilah hukum yang ke-11. Kenapa disebut hukum yang terutama? Kalau kita benar hidup dalam hukum kasih, hukum yang ke-11, maka 10 hukum pasti dipersembahkan. Pasti. Loh, saya kasih contoh ya, kalau kita benar mencintai seseorang, kita siap mempersembahkan apa saja. Belum mempan, oke, rumah tangga. Saya pernah ungkap begini, kalau rumah tangga suami sayang istri, istri sayang suami, maka di dalam diri kita akan ditemukan 2 hal. Yang pertama, rindu beri yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Yang kedua, rela berkorban, karena segala sesuatu yang terbaik bernilai tinggi. Betul nggak? Karena ada orang-orang yang senang pakai baju yang terbaik ya, dengan alasan terbaik dia beli yang branded. Anda pikir beli yang branded di kaki 5, 10.3. No. Pokoknya yang terbaik itu berharga mahal. Kalau di Jawa ada ungkapan onorgo onorwo. Bukan orang Jawa, ya sudah. Nah, jadi saudara-saudara, mari pastikan bahwa kita benar hidup dalam kasih agar 10 hukum itu benar kita laksanakan. Halo? Ya udahlah, saya pakai cara ketiga. Halo Bapak dan pria lain yang belum beristri. Ketika Anda mencintai seseorang, bapak-bapak tentu zaman masih pacaran nih, jatuh hati sama seseorang ya. Nah, kaget-kaget ada pria lain mendekat. Kira direlakan? Dibiarkan? Tolong jawab dulu. Kalau Anda benar cinta, nggak yakin Anda tenang-tenang saja. Kalau pertanyaan ini saya lepaskan di Surabaya, ada yang nyeletuk, tak celurit kau niku. Apapun pertaruhannya, jangan coba. Aku siap mempersembahkan segalanya. Halo? Iya, ini hukum disebut hukum yang terutama, saudara-saudara. Mari buktikan memang kita hidup dalam kasih. Apalagi ini kita kan berawal dengan kasih karunia. Siapa kita? Disayang Tuhan. Betul? Mustinya. Nah, saya ingin kita menyimak. Ada dialog dari 2 pakar hukum. Ya, ahli hukum yang pertama, ahli hukum Taurat. Ahli hukum yang satunya, dia ahli di segala bidang, hukum apapun, dia pakar, Yesus namanya. Betul tidak? Nah, dari pihak ahli hukum Taurat, ayat 25 memunculkan kata harus. Apapun yang terkait dengan hukum itu tak terelakkan, karena hukum itu akan menjaga tatanan masyarakat. Kalau tidak ada hukum, maka yang muncul hukum rimba. Dan itu akan terjadi chaos, betul tidak? Makanya perlu ada hukum untuk kehidupan masyarakat tertata. Jadi kata harus menunjukkan bahwa dia ahli hukum Taurat paham. Nah, dari pihak Yesus nantinya ayat 26 Yesus menimpali tertulis. Perbincangan hukum sehebat apapun, lengkap A sampai Z, bahkan pakar dari seluruh dunia dihadirkan. Sehebat apapun perbincangan hukum, kalau tidak dituangkan dalam tulisan alias belum diundangkan, belum sah. Halo? Oke, kita buktikan ya. 25. Ahli hukum Taurat berkata, menanyakannya begini, guru, apa yang harus? Kata harus menunjukkan memang dia paham kok tentang hukum. Hukum itu tak terelakkan kalau tidak mau chaos. Betul? Oke.
Dan Yesus berkata ayat 26, ya ini kan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis? Apa yang kau baca di sana? Artinya, lu baca kagak? Itu sudah ada di hukum Taurat. Kalau engkau benar baca, kau pasti temukan. Halo? Gabungan dari harus dan tertulis. Ini ingin mengatakan bahwa hukum yang tertulis di Alkitab, hukum kasih, sudah sah. Harusnya nggak pakai tanya, tinggal dilaksanakan. Belum nangkep anunya, bahayanya ya, nggak apa-apa. Anda tahu nggak kalau kita tidak tunduk pada hukum, ternyata ada yang dinamakan konsekuensi hukum. Betul? Apa konsekuensinya? Ayat 25 yang sedang dipertanyakan menjadi konsekuensi, ya. Kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau hukum ke-11, hukum kasih tidak dihidupi, maka konsekuensi hukumnya adalah kita tidak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Anda pikir hanya kehilangan hidup kekal? No, hidup kini turut terpengaruh. Betul. Kalau ada benar bagian dari sorga yang kekal, bisa dilihat masa kininya. Halo, sama. Kalau engkau bagian dari neraka juga bisa dilihat masa kininya. Nanti rentetan ayat akan saya untuk membacanya. Halo, Anda bagian dari kekekalan sorga? Harusnya bisa dilihat masa kininya. Saya suka mengatakan, kalau benar kita orang Kristen harusnya memang hidupnya di bumi namun dengan suasana sorgawi. Physically sorga belum ada, atmosfer sorga sudah datang. Sudah ada. Halo. Coba cek. Kalau Anda benar bagian dari sorga, kalau menurut petunjuk Alkitab, Anda harus hidup dengan hukum ke-11. Agar tidak mengalami konsekuensi hukum. Kalau Anda tidak tunduk pada perundangan kerajaan, sorga hilang, masa kini terpengaruh. Saya kasih pembanding kalau saya sedang khotbah untuk anak muda. Saya kalau sedang khotbah untuk anak muda, saya suka berkata, hei anak muda, om ini termasuk pendeta yang tahu masa depan kalian per pribadi. Kayak fortune teller. Halo? Kalau tertarik, habis kebaktian, ketemu om. Antri. Satu-satu menghadap, om, lihatin saya om. Lihatin. Kenapa? Om tadi bilang, om bisa tahu masa depan kami per pribadi. Tolong lihatin saya. Lalu, lihat masa depan saya. Benar om, pengen tahu om. Lihat masa kinimu. Akan nampak masa depanmu. Kalau kau malas, engkau tidak menghargai kesempatan, tidak menghormati peran Tuhan, sesuram itu masa kini, sesuram itu masa depan. Kalau kamu rajin menghormati setiap kesempatan yang terbuka, juga melibatkan Tuhan dalam segala perkara, secemerlang itu masa kini, secemerlang itulah masa depan. Lihat masa kini. Kalau kamu wasting time, menghabiskan waktu buat game sampai tengah malam pun lewat. Coba jawab, apakah model begitu punya hak masa depan yang cerah, ceria, penuh pengharapan? Jangan tidak jawab, saya bilang. Jawab, kamu yang jawab. Kamu buang waktu begitu saja. Karena anak muda zaman sekarang bangun tidur tidak makan game. Sampai tengah malam, menjelang pagi. Hey, wasting time. Jawab sekarang, model begini punya hak untuk masa depan yang cerah ceria penuh pengharapan? Lihat masa kinimu, ketahuan masa depanmu. Sama, kalau kita bagian dari sorga, nampak masa kininya. Enggak semua amin, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Cuman sayang ya, lagu populer yang dulu-dulu enggak tampil lagi. Saya ini memicu lagu ini tampil, tapi tetap tidak kunjung tampil. Nah, pengen tahu ya? Izinkan saya menyanyi, walaupun saya bukan penyanyi. Suasana sorga ada dalam hatiku. Suasana sorga Tuhan berikan padaku. Suasana sorga yang tidak akan layu. Senang, senang, senang selalu kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Sorganya belum. Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Suci.
Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Suasana surga. Aduh, saya nyanyi Anda cengok ya. Please, saya pendeta ya. Sayang tuh lagu gak tampil lagi. Pemimpin pujian hadirkanlah. Supaya termotivasi. Kalau benar bagian dari sorga, nampak masa kininya. Tapi kalau engkau tidak tunduk pada hukum kerajaan. Kalau engkau bagian dari neraka, nampak masa kini. Roma 1. Apa jadi kalau Anda tidak tunduk pada hukum kerajaan? Roma 1 ayat 24 dulu. Ini runyamnya minta ampun. Tapi tidak akan saya khotbahkan. Hanya sekilas pintas. Ya. Roma 1 ayat 24 bilang begini, nanti 26, 28 juga ya. Roma 1 ayat 24 mengatakan, ya, Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ini kan bait Allah. Kalau kita tunduk pada kedaulatan, tunduk pada peraturan hukum kerajaan, dia bersemayam. Kalau kita tidak tunduk, dia akan tinggalkan. Ada kalimat yang mengatakan karena itu Allah menyerahkan mereka. Tadinya Tuhan memimpin, mengelola kehidupan, tapi karena kita tidak tunduk pada hukum kerajaan, maka Allah serahkan. Kalau bahasa di Jawa Timur, ya kan beliau tadinya memimpin. Karena sudah tidak tunduk kitanya, bahasa aslinya diculno, urusono dewek. Nggak paham ya, saya senang pakai bahasa-bahasa asing supaya dikira pandai. Saudara-saudara, lihat nih ayat 25. Apa jadi kalau sampai Allah menyerahkan mereka pada keinginan mereka yang akan kecemaran? Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Anda nyaman hidup dengan dusta? Sehingga kebenaran Allah tidak menjadi panduan hidup? Saya khawatir ya, sekelompok Kristen terbiasa dusta sampai imun. Kebal. Jangan-jangan Anda memang pemilik PT Tisani, PT tipu sana sini. PT Cipoa. Halo. Ada orang Kristen yang bohong, dusta bagian dari kebiasaan sampai tidak rasa lagi. Kebangetan. Saya percaya yang di Sungai Yordan enggak seperti itu. Separuh. Paruh amin, paruh aman, atur aja. Iya kan? Itu dia. Yang kedua lihat ya. Memuja dan menyembah makhluk. Manusia makhluk, hewan juga makhluk. Ini lebih pada makhluk goib. Kalau di Ismail nyebutnya makhluk goib. Mencakup malaikat, syaiton, and jin. Syaiton, setan. Biar mantap. Gitu. Sebagian Kristen percaya malaikat tidak masalah, asal percaya Roh Kudus lebih. Betul? Iya kan ada yang membicarakan tentang malaikat kemudian mencenderungkan untuk percaya, dia hadir, menjaga dan seterusnya. Tidak apa-apa, ayatnya ada, tapi tempatkan Roh Kudus lebih dari para malaikat itu. Betul tidak? Iya, yang lebih parah yang ketiga. Melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Melupakan penciptanya. Kok berani? Sang pencipta pemilik nafas. Pemilik masa depan. Penentu 4 generasi. Anak cucu 3, 4. Itu pun terpengaruh. Kok berani melupakan sang pencipta? Ini baru grup 1 yang pertama. Yang kedua ayat 26. Ya. Kalau tidak tunduk pada hukum kerajaan, karena nggak tunduk, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Hawa nafsu yang memalukan itu bagaimana? 1, istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. 27 sekarang. Yang kedua, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Jeruk makan jeruk. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Halo? Gak paham ya? Padahal kita metropolitan loh. Kadang-kadang kita lihat di mal-mal loh. Sekarang gak pakai malu loh. Sepasang perempuan, sepasang laki. Gak malu loh. Jalan. Nanti duduk di restoran baku pandang. Sembari lihat, jijai.
Halo, wedok seneng wedok, lanang seneng lanang. Kalau lawan jenis alamiah. Kalau sejenis konslet. Something wrong inside. Halo? Ini makin parah nih kalau ditelusuri ya. Hah? Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dulu heboh dengan muncul di awal AIDS, penyakit. Halo? Ketika sudah mulai naik ke permukaan tentang sodomi, AIDS menghebohkan. Kata Alkitab, semakin dekat kedatangan Tuhan akan muncul penyakit tak tersembuhkan bahkan. Hari ini sih memang sedang heboh, tapi nampaknya bisa ditangkal, nampaknya corona. Anda nggak paham karena Anda lebih paham Corolla. Haleluya, Indonesia terlindung, amin ya. Doakan terus supaya Indonesia dipagari ya. Oke, haleluya. Saya tidak lihat ada yang pakai masker. Nggak ada ya, nggak ada. Siapa tahu masuk gereja, kumpulan orang bermasker. Dia curiga sebelahnya corona. Saya naik pesawat, beberapa orang bermasker. Kayak pesawat dari Wuhan. Aku pikir dari mana nih pesawat, kenapa banyak amat yang pakai masker? Ya karena rata-rata itu pakai yang gede jadi masker. Kalau yang kecil deker, adiknya. Saya sembari bercanda ya, tapi Anda sense of humornya kurang mempan. Oke, yang ketiga, ini bahkan 4 grup lebih parah ini. Cuman saya nggak khotbahkan ya. 28. Ini grup yang ketiga tapi masih dibagi 4 lagi. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Allah aja nggak merasa perlu untuk diakui, apalagi peraturan kehendaknya. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa saja? 4 grup. Grup 1, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Grup 2, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Grup 3, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Grup yang keempatnya, masih bagian yang ketiga ini, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Akibat dari tidak tunduk pada hukum kerajaan. Hukum kasih, kenapa disebut hukum yang terutama? Kalau kita hidup dalam kasih, 10 hukum dipersembahkan. Saya lugas loh. Saya udah ulang-ulang mengatakan saya mantan bejat. Tapi begitu panggilan hidup baru melayani hadir secara bertahap, aku terus berbenah. Aku terus introspeksi agar mencapai tingkat perkenanan. Halo? Amin, saudaraku? Jangan sampai kena konsekuensi hukum. Jadi tahap 1, mulai keringetan. Saudaraku. Dan keringatnya bahasa di Manado, basuar ini so terlampau banyak, so masuk mata. Kalau so masuk mata, pedih, saya lihat Anda samar, takutnya makin semangat khotbah, tapi menghadap ke sana. Begitu kulap, di mana kau? Oh, ada di bawah situ. Aduh, Anda jarang ketemu saya tapi kejam ya. Arah manapun Anda pelototin saya. Please senyum kenapa ya? Oke, seberat itukah beban hidupmu? Oke, please tersenyum ya. Nah, saudara-saudara, jadi mari setuju dulu bahwa dialog antar 2 hukum ini ingin menggaris bawah tentang hidup dalam kasih itu perintah. Kelihatannya mesti saya keluarkan ayatnya lagi. Kalau ayat ini keluar tetap tidak berkata setuju, memang kebangetan. Oke. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata begini. Coba Anda rasa-rasani, jelas gak sih? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Sekarang dibalik. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam, tegas gak sih? Kurang tegas, saya baca ulang ya. Tapi 2 kali, kalau 3 kali kebangetan memang. Banyakan ya. Dan inilah perintah itu. Kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu. Bahwa kamu harus hidup di dalam kasih.
Ditutup dengan kalimat sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari mulanya tuh kapan mulanya? Dari mula pertama Anda jadi Kristen, diselamatkan dan milik kekal Tuhan. Saya mau ingatkan kita semua ya. Sebenarnya semua orang Kristen mengalami mujizat pertama sama. Kapan si mujizat pertama sama itu terjadi? Ketika kita dipindahkan dari kebinasaan kepada keselamatan yang bersifat kekal. Dari kegelapan masuk terang Tuhan yang ajaib. Hanya satu tokoh yang mampu melakukan, Yesus namanya. Berpindahnya kita, kan Alkitab berkata begini loh, ini makanya disebut dari mulanya. Ketahuilah, kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kebaikan kita, bukan kuat gagah kemanusiaan kita, semata-mata karena tadi perjamuan kudus, anugerah, kasih karunia. Halo, dari mulanya, kita ini sudah tahu dari mulanya. Mula pertama melangkah jadi Kristen ini mujizat. Di situ ada penjelasan, kamu kuselamatkan bukan kamu baik, asal kamu tahu ya. Bukan kamu spesial, kuat, gagah gitu. No, hanya kan anugerah. Halo? Iya. Kalau ini ditanyakan ayatnya, Yohanes 3:16, the power of love. Karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 ini kan the power of love. Ya, power of love itu mencakup mengampuni siapa kita. Woi, apalagi saya, kegagalan masa lalunya jeblok minta ampun. Bau banget tuh kehidupan. Sudah diampuni, diberkati, kalau terancam diselamatkan. Halo, demi tetap sampai selanjutnya, sampai pada rancangan awal disertai. Jadi mengampuni, menyelamatkan, mengampuni, memberkati, menyelamatkan, menyertai. Kenapa ada unsur penyertaan? Supaya sampai pada cetakan awal, ciptaan awal, serupa segambar. Iya, Tuhan sertai kita. Kalau bahasa Ismail, setelah kita diampuni, diberkati, diselamatkan, Dia akan tetap memberikan taufik dan hidayah. Jamaah. Oi jamaah. Haleluya. Yang menyertai kita untuk terus memberikan taufik dan hidayah. Jangan bilang tuh taufik hidayah tetangga saya. Taufik suaminya, hidayah istrinya. Aduh, ini kebaktian kesorean nih. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita setuju dulu hasil perbincangan dari dua pakar hukum. Karena dari satu sisi yang ingin mencobai memunculkan kata harus, dari sang pakar yang menjawab, asumsinya jelas, kamu tuh sebenarnya paham. Betul? Terbukti nanti dia bisa jawab kok. Makanya kalimatnya Yesus tertulis dalam hukum Taurat. Lu baca kagak? Apa yang kau baca di sana? Kalau benar kau baca, nih, pasti ketemu. Wih, Anda kelihatannya lebih suka baca buku yang lain ya. Ini kurang menarik ya. Halo? Atau buku kita berbeda? Alkitab namanya. Amin. Harap sih Anda pencinta Alkitab ya. Kalau Anda pencinta Alkitab, pantas terjadi perubahan besar-besaran dalam hidup ini. Ya, si bejat keris muntu pun bisa jadi hamba Allah itu karena kuasa sabda, firman yang berubah kehidupan. Amin. Oke. Jadi setuju tidak bahwa hidup dalam kasih itu perintah? Setuju ya? Oke. Kalau setuju, pada ayat 27 Tuhan berikan juklak, petunjuk pelaksanaan. Andai kan setuju, kan sebagian nggak mengerjakan, nantinya berdalih, nggak ngerti caranya. Aku tahu hidup dalam kasih itu perintah, setuju, tapi udah 5 tahun nggak dikerjakan, nggak tahu caranya, bro. Halo. Oke, pakai ayat panduan dulu ya. 1 Yohanes 3:18, baru ke ayat 27 ini ya. 1 Yohanes 3:18 mengatakan begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan
Perbuatan tidak cukup, perbuatan dalam kebenaran. Balik. Perbuatan yang mana? Perbuatan dalam kebenaran. Juklaknya ada di sini. Mana tuh juklak? 27. Lukas 10:27. Ini petunjuk pelaksanaan. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan 1, segenap hati. 2, segenap jiwa. 3, segenap kekuatan. 4, segenap akal budi. Ini petunjuk pelaksanaan. Anda pernah mendapat rincian penjelasan tentang 4 segenap? Kalau jawab sudah, saya nggak jelaskan. Kalau belum, baru saya jelaskan. Belum kan? Belum. Nah, enak saya. Siapa tahu kan Anda sudah ngelotok gitu. Segenap hati. Saya mulai dengan segenap hati. Ini ternyata bukan bicara tentang hati organ, ya, bukan. Bukan anatomi tubuh. Hati yang dimaksud segenap hati ini bicara tentang ada suatu tempat di hati atau mendapatkan tempat di hati. Tokoh yang seringkali dijadikan proyek percontohan Daud. Daud seorang yang tidak hanya berhasil mendekat hingga melekat, tapi Daud ternyata ada di hati Tuhan. Dia mendapatkan tempat di hati Tuhan. Saya sangat mendambakan satu ketika pencapaian Daud itu pencapaianku. Aku menemukan fakta, aku ada di hati Tuhan. Kalau Anda ada di hati seseorang, Anda bakal sering diingat atau dilupakan? Halo? Apalagi kalau kita ada di hati Tuhan. Special one, you know? Halo? Iya. Nah, ternyata perbincangan tentang segenap hati, tegasnya bicara ada satu ruangan di dalam hati kita yang tidak bisa tidak, hanya bisa diisi oleh kasih agape. Halo? Oke. Sekali lagi ya. Segenap hati itu bicara tentang ada di ruang di hati kita di mana bagian tersebut hanya bisa diisi oleh kasih Allah dalam nama Yesus. Supaya mendarat, saya bertanya, bagian tersebut sudah diisi belum oleh kasih Allah? Anda provokasi saya supaya maju lagi? Halo? Loh ya coba selama ini beribadah, terisi enggak dengan kasih Allah? Hah? Saya sembari khotbah ini saya bisa lihat loh. Mana yang terisi, mana yang tidak terisi. Loh, wajah itu bisa dibedakan. Mana wajah yang merasa disayang, mana wajah padang gurun nan gersang. Sayang Tuhan tapi tetap tidak merasa. Saya beri nama, kasihan. Melas. Halo? Apa Pak? Kemurahan tuh enak ya. Khotbah di tengah keluarga sendaguro ya, sumbang saran ya. Nanti ada yang interupsi ya. Nanti saya turun gantian, Anda maju khotbah. Saudara-saudara, sudah diisi belum? Sudah. Seberapa bagian? Kata segenap hati keseluruhan. Takutnya sudah, tapi belum menyeluruh. Artinya, di dalam hati kita ternyata benar ada Tuhan, tapi juga ada hantu dan berhala lain. Tidak boleh. Kata segenap hati, ini hal mengasihi Tuhan. Di hati ini hanya satu, Yesus saja. Wah, Pak Gem, minta izin turun. Boleh? Saya turun, boleh? Pak Gembala, boleh turun? Boleh, boleh. Mumpung di atas saya tidak lihat kecuali operator. Ya selebihnya yang di pinggir pinggir pagar paling Anda lihat gini ya. Ya anggap aja nonton ledek gedek. Ya paham ya. Oke. Nah, saudara, saya melibatkan ibu-ibu untuk memahami tingkat keseriusannya. Ya. Ibu-ibu, hei para istri, saya ingin libatkan Anda. Bu. Kayak khotbahnya Agim ya lama-lama ya. Setelah sekian tahun menikah, misal 10 tahun.
Tentunya ya ada waktu senang, ada waktu tidak senang, ada gesekan, ada benturan. Namun walaupun gesekan benturan, kesimpulan akhirnya si istri bilang begini, aduh 10 tahun menjalani rumah tangga, faktanya sih betul ada senang, ada tidak senang, gesekan, benturan. Tapi aku bangga karena kesimpulan akhir di hati suamiku hanya ada aku. Itu membanggakan enggak ya Bu? Enggak semua jawab, kelihatannya enggak begitu kesimpulannya, enggak gitu kelihatannya ya. Enggak gitu kelihatannya ya. Halo? Loh, kalau benar begitu, itu membanggakan enggak? Banggalah. Betul enggak? Saking bangganya Anda bisa nyanyi, ku tercipta hanya untukmu. Aduh, tapi karena nggak semua jawab, jangan-jangan. Kesimpulannya tuh, di hati suami tidak hanya aku. Dari mana ketahuan? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dari HP. Hei pria penyembunyi yang suka menyembunyikan HP, Anda patut dicurigai. Ya, hingga satu ketika, entah gimana itu HP ditaruh, diambil istri, ada SMS atau WA, Kakanda kapan jumpa lagi, aku merindukanmu dari kekasihmu Lucy. Lucifer and Gang. Sa kuntilanak, kuntilemak, kuntilengkong, sambok-mbok breke sisan. Halo? Loh iya. Halo? Pria-pria di sini suka menyembunyikan HP enggak? Anda kalau menyembunyikan Anda terdakwa. Halo? Enggak ya? HP ditaruh ya? Kecuali jalur khusus. Jalur neraka. Singkirkan. Halo? Singkirkan. Kan gayanya ini ditaruh padahal ada jalur khusus. Jalur neraka. Singkirkan. Oke? Yang kedua, bisa dideteksi dari alokasi dana. Ibu-ibu ya, rumus matematik kadang nggak punya, tapi feeling kuat. Ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu feelingnya kuat kan ya? Betul nggak? Suamiku rajin, proyek banyak. Wow, gelagat nih kalau begini situasinya. Income plus minus tiao. Tapi yang nyampe rumah sacap. Itu yang 70 kemana? Halo, mungkin kan? Halo? Mungkin. Yang ketiga, dari masalah kehadiran, masalah waktu. Tapi kok saya enggak boleh mikir negatif. Semua pria yang ada di Sungai Yordan rata ini, kelihatannya pria luar biasa. Yang jawab memang pria luar biasa. Yang enggak jawab biasa di luar. Yang jawab memang Anda pria luar biasa. Tapi yang enggak jawab, Anda kelihatannya memang pria yang biasa di luar. Halo, beda banget itu. Zaman saya sering diminta seminar keluarga bahagia, seminar sehari keluarga bahagia. Kadang ibu-ibu datang dan konseling, Om, khotbah Om persis kayak keluarga saya. Yang mana? Itu loh Om, pria yang biasa di luar. Loh, maksudnya siapa? Ya suami saya lah Om, siapa lagi? Tahu dari mana? Gini loh Om, suami saya itu rajin loh, banget rajin. Iya, rajin. Pokoknya ya Om, kalau pagi masuk kantor kan jam 8. Nggak pernah telat Om. Artinya, kalau pagi alamat kantor jelas Om, nggak pernah telat Om. Cuman ketika sore Om, jam pulang kantor jam 5 Om. Ideal jam 6 lah sampai. Kalau alasan macet bolehlah jam 7. Halo? Cuman kelihatannya kalau sore tuh suamiku alamat rumah kurang jelas. Tahu dari mana? Kelihatannya ya Om, suamiku tuh ya pulang kantor itu nyasar dulu, nyangkut di mana gitu ya. Nyangkut lagi di mana. Menjelang pagi, oh ini rumahku. Itu biasanya pria yang biasa di luar. Tapi yang di Sungai Yordan enggak ada ya. Enggak jawab, Anda cari selamat, takut ditabok malaikat Anda. Ini penting. Kita harus bisa membuktikan di hati ini hanya satu yang kusayang. Ini jariku udah deket nih.
Hah? Iya, saya pendeta gemesan soalnya. Sungguh. Iya toh? Tinggal saya mendekat pegang jidat. Ngerti nggak Bintang? Pentingnya hidup dalam kasih. Saya cocol lama-lama ini. Kira sambel. Saudara-saudara, penting jangan sampai ada lebih dari satu. Kata segenap hati itu hanya satu yang kutemukan. Hanya Yesus. Kalau Anda benar orang yang segenap hati, ketahuan dari kualitas ibadah. Memuji Tuhan segenap hati. Menyembah Tuhan, hikmat segenap rasa hormat. Mendengar firman, haus dan lapar. Itu orang-orang yang segenap hati. Oke? Karena sudah jelas saya naik lagi. Nanti kalau gemes saya turun lagi. Oke? Yang kedua apa? Enggak usah naik. Yang kedua, segenap jiwa, perbincangan tentang sorry loh, saya ini suka lupa daratan. Ternyata ada time schedule ya. Apa jenis ya? Apa sih? Running. Rundown. Running ya. Melayu running. Oke, maaf loh. Tadi pemimpin pujian ya ada tambahan ya, saya pengkhotbah boleh tambah ya. Boleh, kan startnya telat ya kan, startnya telat ya. Boleh dong ya. Ketemu jarang, izinkan saya melakukan pelanggaran tapi dalam izin Anda. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam jiwa manusia kan terbagi 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau di hati kita hanya satu, yakin saya jiwa terpengaruh. Pikiran ingat melakukan apapun, ini melanggar apa tidak? Melanggar kehendak Tuhan apa tidak? Ia berkenan apa tidak? Itu pikiran. Hatiku selalu mendambakan lawatan. Aku cinta Tuhan, ingin selalu intim denganmu Tuhan. Kehendak proses pengambilan keputusan mengarah pada memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau hanya satu, yakin jiwamu terpengaruh. Tapi kalau di hatimu lebih dari satu, enggak yakin. Orang yang di dalam dirinya ada cadangan, jarang eling pasangan. Tapi kalau cuma satu, eling. Tidak jawab ya, Anda muka datar cari selamat biar di rumah enggak perang Anda ya. Halo. Iya saudara-saudara. Makanya kan orang kalau sudah benar mencintai seseorang, ada ungkapan, iya benar Pak, kalau kita benar mencintai seseorang, heran loh, heran apa? Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Hah? Gimana mau nyenyak? Blek, eling, eng. Betul? Ini saya kan pulang dari 10 hari, 10 tugas, 10 kota. Hampir saya kelap-kelip. Ya untung istri ikut. Kenapa kok hampir kelap-kelip? Saya kan opa oma pemula. Cucu baru 1. Ya toh? Tapi cucu sempat papa mamanya tugas di luar negeri. Timor Leste. Timor Leste kan luar negeri ya. Ditugaskan sama Telkom. Hari-hari ini datang. Jadi ketika kami berdua mau berangkat tugas 10 hari pelayanan, terjadilah itu apa namanya, komplain. Ya opa oma pergi, tinggal. Nah, kan gak mungkin batalin opa yang mau tugas, yang bakal ketinggalkan oma. Oh alah kalah aku. 10 hari bakal kelap-kelip aku ini. Iya, mana enak saudaraku 10 hari kelap-kelip. Panitia KKR kan seringkali kasih hotel bintang 4, bintang 5, sebagus apapun tuh hotel. Tapi kalau pacar enggak di samping, enggak tambah indah di saya. Tambah indah. Ditraktir kemana-mana, makan enak, tek. Dah ilah enak dewek deh. Enggak enak wis. Anda enggak paham kelihatannya. Anda kalau makan enak, bablas entek baru ingat, oh iya bojoku. Geragas. Itu batuk sindiran popo. Lo gimana toh? Iya kan? Tuhan berikan juklak untuk bisa hidup dengan hukum ke-11. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati. Jangan ada yang lain. Itu tanda-tanda perselingkuhan rohani.
Kalau benar satu, keduanya tegas. Segenap jiwa, pikiran selalu menimbang. Tindakan ini menyukakan hati Tuhan enggak ya? Dalam perkenan kehendak Tuhan apa enggak? Ingat, hati ini, aduh aku rindu selalu denganmu Tuhan. Aku rasanya mau terus berjalan bersama Tuhan setiap saat dan waktu. Halo? Oke. Semua keputusan, aku ingin yang terbaik agar Tuhan dimuliakan. Amin. Oke, yang ketiga. Yang ketiga segenap apa? Kekuatan. Ternyata bicara segenap kekuatan tidak semata tenaga tapi keteguhan hati. Halo. Halo. Anda di hati cuman Yesus sampai jiwa terpengaruh. Oke. Bakal kuat apa enggak? Bakal teguh apa enggak? Kenapa kok begitu? Ternyata walau kita menyayang Tuhan dan disayang Tuhan, ada bagian yang mengecewakan bahkan menyakitkan. Betul enggak? Emang mentang-mentang nyayang Tuhan dan disayang Tuhan semuanya enak? Halo? Loh, ayatnya kan populer. Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Terlibat dalam segala perkara, sehat, sakit. Terlibat dalam segala perkara, sukses, gagal. Terlibat dalam segala perkara, kantong tewal, kantong kempes, nah dong hepeng gak ada duitnya. Saya khotbah maunya sukses. Dan senang sekali ketika setelah selesai, Om, makasih Om, rema banget Om, pelawatan Tuhan, dahsyat. Satu ketika orang salaman, tak, elek. Apa? Khotbahnya jelek Om. Oh haleluya. Nggak malu Om? Nggak tuh. Kok nggak malu? Malu lah Om. Nggak. Kok gitu Om? Loh, saya bisa dilambungkan Tuhan, saya bisa dijatuhkan Tuhan. Tapi arah manapun, Tuhan punya maksud baik. Jangan-jangan jam doaku melorot. Jangan-jangan baca renung firman-Nya sudah amburadul. Aku sudah enggak menghormati Tuhan. Pantes tiba-tiba diizinkan Tuhan. Kering. Enggak mendarat. Kayaknya Tuhan ngomong, hanya karena anugerah kamu ada. Tahu? Tahu? Jadi Om enggak malu? Enggak. Dalam izin Tuhan, pasti akan kutemukan mutiara kehidupannya. Berarti aku harus introspeksi. Kenapa hal ini Tuhan izinkan? Agar aku on the track. Kembali ke tracknya. Halo. Makanya firman berkata, jangan cuma terima baiknya saja dari Tuhan. Yang gak baik juga mau terima. Halo. Iya. Sebagian Kristen kalau baik bilang Tuhan, sayang Tuhan. Begitu yang gak baik, mulai berprasangka buruk dengan Tuhan, mulai curiga dengan Tuhan, mulai ada indikasi menjauh dari Tuhan, percuma. Kayak gembalang ngebeleng kayak jagoan tulen. Sengkat malaikat jatuh Anda. Lalu, loh ya, sebagian kan begitu perkaranya nggak sesuai, marah sama Tuhan. Pernah punya pengalaman marah sama Tuhan? Enggak ya? Enggak, cari selamat aja. Halo? Sebagian Kristen ngaku jujur, pernah malang kerik, sembari ndanga. Harap sukses, fakta gagal. Harap untung, fakta buntung. Dan dia berkata, mana bukti terbaik? Mana engkau pembela agung yang tidak pernah gagal? Mana engkau Bapa yang penuh kasih sayang? Anda pernah punya pengalaman itu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Biar saya capek nunggu. Ya itu kalau sejarah lama ya jujur kenapa sih? Kan masa kininya sudah semakin tangguh, teguh. Betul? Iya, terima baiknya. Kalau izin Tuhan gak baik, terima juga. Aku tidak akan berprasangka buruk dengan Tuhan. Aku tidak akan mencurigai Tuhan. Apalagi aku menjauh dari Tuhan. Enggak, aku tetap cinta Tuhan. Ini sebenarnya tentang pengampunan dan kasih. Anda kalau mengasihi seseorang, di saat yang sama harus siap mengampuni karena orang yang kita sayang ternyata tidak sempurna. Ayo coba rumah tangga Anda pernah saling mengecewakan?
Mayan ada wakil 2, yang lain enggak mau enggak apa-apa. Halo? Lu iya. Kita harus bisa terima pasangan kita, kelebihan plus kekurangan. Betul? Iya. Ini bicara mengasihi dan mengampuni. Kalau Anda gagal menerima keadaan dengan Tuhan, keadaan apa adanya, dengan pasangan apa adanya, ingat ada lagunya, kalah sama orang dunia. Orang dunia bisa kok mengasihi pasangan apa adanya. Halo? Anda lupa lagunya? I love you just the way you are, don't go change. Don't go and change. I love you just the way you are. So, don't go and change. Fakta, you go and change. Hah? Loh iya kan sebagian istri kalau pas saya seminar keluarga bahagia tuh ada aja ungkapannya. Om, beda banget om. Apaan? Zaman aku dipacari om, doilah aku sering disawang om. Kayaknya kagum aku ratu sejagat om. Waktu bulan madu ya nurun dikit om. Tapi begitu madunya habis tinggal bulannya om, ditoleh juga enggak om. Bosen kali suamiku sama aku om. Lalu ya aku cari cara lah supaya dilihat. Lalu ya aku go and change. Caranya rambut ireng tak jadi kena rambut jagung om. Biar beda. Hei beda. Halo? Masih lumayan lah rambut jagung itu masih anu lah ya. Masih ada lah ya. Atau rambut putih. Kan ada yang ketoknya kepengen kelihatan dewasa. Itu ireng aslinya. Tapi dia cat jadi putih. Kalau Anda yang aliran ngecat putih, tinggal lingkaran ditaruh di atasnya. Santo. Halo? Tapi ada yang lebih berani loh. Ada wanita yang rambut merah. Betul ya? Ungu, apalagi bu? Ijo, emas. Apa ndak takut pulang dikira alien? Apa ada orang rambut? Anda oyo-oyoan di rumah, dikira alien, tahu? Ndak paham, ya dah. Itu rambut. Satu ketika yang jadi korban bukan rambut, alis. Biar suamiku dapat intermezzo. Dikerok alisnya, set. Seminggu lurus. Minggu kedua miring atas. Minggu 3 miring bawah. Minggu 4 lambang PLN. Sambar geledek sekalian. No please, don't go and change. Halo, tak perlu change. I love you just the way you are. Ini kalau tetap tidak amin, memang Anda ini kumpulan orang terluka sehingga susah mengaminkannya. Munggah aja ya, capek. Munggah aja sudah, naik aja dah. Depan-depan sama orang terluka kan tidak ada jawaban. Nah oke. Segenap akal budi, akal yang berbudi, pikiran sehat, bicara motivasi, ujungnya pengenalan. Basicnya sistem pertahanannya kuat karena semua dilakukan berdasar pengenalan. Amin. Nah, juklaknya sudah diberi ya. Tahap 3 harus diputuskan. Kok harus keputusan? Ya 27 kan juklak, 28 bilang begini. Ntar dulu, masih bolehkah? Boleh ya? Kalau enggak boleh enggak apa-apa, saya tutup dengan kalimat to be continue. Beres ya? Oke, 28. Ayo, 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Kita sering jawab benar. Betul? Tapi antara jawaban dengan tindakan atau perbuatan bakal cocok enggak sih? Yesus bilang, jawabmu itu benar. Kayaknya Tuhan mau bilang, jangan cuma jawab yang benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Kalau cuma pinter jawab, eman, sayang. Ada orang bilang, om, mulut sama hati jarak sejengkal ya om. Iya, fakta harian bumi dan langit om. Ngerti tak? Iya, kelihatannya banyak Jawa Timuran ya, seneng saya. Nanti kita makan yang geprek. Penyetan. Nah, saudara-saudara, iya,
Nah ini dia, Tuhan mau kita ini bentuk konkret. Halo? Ya, mari putuskan setelah setuju itu perintah, juklaknya jelas, now perbuatkan sekarang, diperbuat. Halo? Anda mau menghidupinya? Ayatnya dulu supaya Anda paham tentang betapa itu memang harus bergegas. 1 Korintus 14 ayat 1. Saya dikasih panduan lah, berapa menit lagi sih? Nanti saya potong Kompas. Kalau boleh setengah jam paling senang. Nanti kalau habis minta lagi. Belum ya? Belum ada panduan ya? Belum, oke. 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh terutama untuk bernubuat. Saya ketika merenungkan live in love, kaget juga ya. Dalam rangka mengejar kasih, kemampuan kenabian pada saatnya hadir. Sungguh, saya nggak ngira loh, gara-gara kejar kasih, kemampuan kenabian bernubuat itu muncul. Halo, coba kata kejarlah, lambat apa cepat? Kata kejarlah, jalan apa lari? Lari. Emang Alkitabiah anjuran untuk lari? Alkitabiah, Perjanjian Lama melalui Kejadian 19 ayat 17 menganjurkan lari. Perjanjian Baru melalui Filipi 3 ayat 14 menganjurkan lari terkait dengan sorga. Halo, coba Kejadian 19 ayat 17. Ketika Lot, istri dan anak-anak dibawa keluar dari kota kebinasan Sodom dan Gomora. Pesan pertama, larilah. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Cepat tinggalkan gaya hidup yang lama dalam waktu sesingkatnya dengan jarak yang jauh. Larilah. Loh, emang terkait dengan sorga? Dijawab oleh Filipi 3 ayat 14. Ya, Perjanjian Baru yang menjawab. Ya. Dikatakan Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Kita harus kejar kasih. Jangan berlambat-lambat. Amin. Yang amin ya amin. Yang belum amin ya sudah. Anda yang amin bakal bergegas. Anda kelihatannya konsekuen. Tapi yang berlambat-lambat Anda memang tidak pernah konsekuen. Konkesuen. Tak pernah konsekuen Anda itu. Konkesuen. Tak mau cepat Anda itu. Halo. Jangan sampai anggap saya Sri Mulat, saudaraku. Nah, saudara-saudara, lari. Ya. Nah, apa jadi kalau kita bergegas mengejar kasih, kejarlah kasih. Tadi kan 1 Korintus 14 ayat 1, ayat 3 sekarang. Anda menemukan makna kehidupan. Aduh, saya senang karena faktual. Saya kok bahagia banget. Tema apapun yang dalam izin Tuhan saya persiapkan nantinya saya khotbahkan, jejaknya ada kutemukan dalam perjalanan hidupku dengan Tuhan. Semua khotbah yang saya sampaikan itu ketemu jejaknya, makanya saya bangga banget. Karena pengkhotbah itu mesti true story. Anda pengkhotbah, Anda akan ditanya sama pendengar, Om, khotbah bagus Om. Antara khotbah sama sehari-hari cocok enggak Om? Orang tunggu pembuktian, proofnya. Kalau enggak ketemu bukti, jangan ngomong Om, teori Om. Halo? Nah, ini dia ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ini gara-gara mengejar kasih. Ia berkata-kata kepada manusia. Ia apa? 1, membangun. 2, menasihati. 3, menghibur. Nangkep gak? Gara-gara Anda hidup dengan hukum ke-11. Tapi tidak ala kadar Anda bergegas kejar kasih, hidupmu bermakna. Kemanapun kau pergi, orang sekitar terbangun. Pribadinya terbangun, rumah tangga terbangun, pekerjaan, bisnis terbangun. Anda hadir and inspiring. Halo. Kemanapun kau pergi, engkau menasihati, kau bisa. Ada hikmat ilahi, sehingga bisa keluarkan arahan. Bisa memberi nasihat. Halo. Kemanapun kau pergi, engkau menghibur. Kok bisa? Katupnya dicabut
oleh Tuhan sehingga mengalirlah sukacita ilahi. Saya ini tidak model begitu. Saya ini anger, extrovert, emosional. Sungguh. Hingga satu ketika, saya kan sempat ngajar, keren, dosen terbang ke Semarang sama ke Surabaya. You know dosen terbang? Halo? Nggak paham. Saya mau guyon tapi enggak ditanggapi ya sudah. Nah ya, satu ketika mahasiswa bilang begini, Om, maaf ya Om, kenapa? Om nih ya, termasuk dosen yang kalau ngajar bahannya bagus Om. Cuman, muka serem Om. Maksudnya gimana sih? Kalau bahan bagus, muka serem, tak tahan lama dengernya Om. Mukanya serem. Lalu senyumlah Om, supaya kami tahan dengar lama-lama. Coba Anda ada pada depan sama orang, dia memang ngomong ngajar atau apa, tapi mukanya serem. Tahan enggak? Ini boleh juga nih mahasiswa. Om, gini Om. Om kan bahan pelajarannya bagus, senyumlah Om. Tak renung-renung bener juga. Belajar saya. Tersenyum belajar, lama tertawa, lama terbahak saya. Begitu saya sudah berhasil berubah, bertobat nih sampai terbahak, saya dikritik lagi. Om, kalau khotbah jangan banyak tawa Om. Kenapa? Tadi dijelaskan saya sudah paham, begitu ketawa, hilang tuh pemahaman Om. Kira saya mau balik lagi, saya udah bertobat, susah payah saya jadi begini. Suruh sekencang lagi begini. Nggak. Anda suka bagus, enggak suka sudah. Hanya Roh Kudus yang bisa membahagiakan 100%. Saya mau gaya apapun pro kontra. Muka serem komplain, muka happy komplain juga. Jadi aku benernya di mana? Stres saya jadi pendeta. Muka serius dikritik, muka happy kritik juga. Enggak, aku udah susah payah, udah bertobat. Aku senang aku bisa menghibur walaupun bukan pelawak. Halo? Ada yang asli tertawa, ada yang mentertawakan. Enggak apa-apa. Loh ada kan orang tertawa tapi dari cara tertawa melecehkan. Enggak apa-apa, yang penting Anda tertawa. Minta ampun. Ya toh? Kenapa kamu bisa membangun? Karena kamu sudah dibangun. Kamu kuat dalam Tuhan. Kenapa kamu bisa menasihati? Karena hikmat Allah turun. Dan Bapamu penasihat yang ajaib. Kita anaknya. Kenapa bisa menghibur? Aliran sukacitanya terbuka. Saya mau sukses khotbah happy, gagal khotbah happy. Ini akibat dari pendeta happy ya, happy ya. Happy aja. Ya, bisa dipuji, bisa dicela, happy aja, segala puji bagi Tuhan lah. Karena aku tidak pernah punya maksud buruk dalam tugasku. Yang penting motifnya udah lurus. Kalau nanti ada orang suka, enggak suka, segala puji untuk Tuhan. Bereslah. Betul? Haleluya. Jadi bagaimana? Yesus tadi bilang, jangan jawab benar tok. Jangan cuma jawab yang benar. Perbuatannya. Halo? Oke? Now, kerjakan. Tapi jangan berlambat-lambat. Alkitab bilang kejar kasih. Ayo bergegas. Pribadi pulih, rumah tangga pulih, sumber-sumbernya pulih. Penting. Amin. Poin terakhir, tanpa uraian banyak-banyak supaya saya tidak didiskualifikasi. Oh iya dong. Iya toh? Ini saya udah dapat izin udah bagus, tapi kalau kebablasan takut ada catatan. Pendeta yang satu ini pelanggar. Tahun depan jangan muncul namanya. Itu diskualifikasi, ya kan? Halo. Oh iya ya Bu. Udah berhenti aja Bu. Udah. Udah jelas? Iya. Udah jelas saya bakal disidang. Walau sidangnya in absentia. Orangnya enggak ada tapi diketok. Ora usah. Boleh ya?
bahasa Sunda ngomong Jawa. Oke deh. Nah begini, kan pertama menegaskan tentang perintah, kedua menegaskan tentang petunjuk pelaksanaan, ketiga harus proses pengambilan keputusan. Kalau benar sudah diputuskan, jangan temporary. Sekali ambil keputusan seumur hidup. Berawal dengan bagi yang belum melakukan komitmen, yang sudah pernah dan sekarang lalai, re-komitmen. Tapi jangan stuck. Karena start dengan komitmen harus progresif dinaikkan terus kualitasnya hingga mencapai integrity, faithful, kesetiaan. Ayatnya sekarang. Tenang, ini udah penutup. Tenang. 1 Yohanes 4 ayat 16 hingga 19. 1 Yohanes 4 ayat 16 mulai. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa, perhatikan barang siapa berarti tidak semua. Andakah orangnya barang siapa? Barang siapa apa? Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Kata tetap berada. Kalau sudah memutuskan hidup dalam kasih, jangan beranjak. Kamu kejar kasih? Iya. Berapa lama? 1 tahun. Gak kejar lagi? Capek, kecewa. Gak boleh. Kejar kasih itu harus terus. Begitu kuputuskan kejar kasih sampai kapanpun. Apa mungkin? Lihat nih, saya ulang ya. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, kalau Anda benar di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Oke? Kok bisa? Allah di dalam dia, ada anugerah yang menyertai. Tekad dong untuk Anda tidak mengendurkan. Nanti Allah akan memberi keterlibatannya, memastikan kehadirannya. Allah di dalam dia. Ini kan bicara tentang proses menyatunya kemanusiaan dengan keilahian. Kemanusiaan kita nggak ada apa-apanya. Baru spesial ketika ada keilahian yang melawat, yang hadir, yang mengintervensi. Baru spesial. Amin. Tapi harus diputuskan untuk tetap berada. Putuskan sekarang dan tidak kuhentikan. Mungkin karena Allah akan menghadirkan dirinya. Bagi siapapun yang bertekad. Oke? 12 yuk, 17. Kelihatannya ada yang mulai berpikir keras. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dia. 18. Ini juga harusnya dijelaskan, tidak usah ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Terakhir 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa kita harus hidup dalam kasih? Karena ini. Allah, ya kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kenapa live in love? Karena Allah lebih dulu. Karena kita sudah dijadikan target kasih, maka orang lain di sekitar kita, kita jadikan target kasih. Kenapa harus live in love? Selalu begini, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk memberkati, kita dimuridkan untuk memuridkan, kita disayang untuk penyayang. Untuk menyayang, untuk mengasihi. Live in love. Dan ini perintah. Dari awal tadi sudah ditegaskan, ini perintah. Kalau hukum ke-11-nya berlaku, 10 hukum terlaksana. Kalau kita gagal hidup dalam kasih, memang yang 10 lewat. Makanya dijudulkan hukum yang terutama. Hadapi, jalani 2020 dengan live in love. Kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Selamat membuktikan. Tuhan.
Tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Instrumentalia pujian penyembahan. Hantar kita teduh. Mumpung ya memang sudah Februari, tapi masih bisa dibilang awal 2020. Ketika Anda menolak bahwa hukum kasih ini perintah, Anda tidak hanya kehilangan sorga, Anda akan kehilangan masa kininya. Siapapun yang memastikan sorga, bisa dilihat masa kininya. Suasana sorga hadir. Betapa indah. Tapi kalau engkau menolak, berarti kepastian yang kedua. Engkau keluar dari kekekalan sorga, berarti neraka. Dan bisa dilihat masa kininya. Roma 1 ayat 24, 26, 28. Itu situasi yang sangat mencekam. Kalau itu pilihan untuk dijalani hidup, waduh, itu kerugian besar. Rapuh, Anda akan jadi bulan-bulanan. Mari pastikan. Kasih memang lembut tapi powernya luar biasa. Saya mantan bejat, saudara. Kalau bukan karena kasih Tuhan, saya tidak ada peluang untuk dipulihkan. Untung kasih Tuhan penuh dengan kesetiaan. Aku didampingi dari waktu ke waktu. Anugerahnya dinyatakan. Dalam anugerahku diberi kemampuan. Ayo buka hatimu, aktifkan iman dan roh. Oh Yesusku, hika hasya hina hamakua, sembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik. Haleluya, glory. Yesusku, oh Lord, kekasih jiwaku. Yesusku, tiada yang lain. Haleluya, terpuji, tersanjung, termulia. Sebab engkaulah Raja di atas segala raja. Oh glory, haleluya, haleluya. Bebaskan rohmu dalam menyembah, beri keleluasan untuk Roh Kudus menjamah. Tuhan Yesus curahkan fresh anointing, minyak urapan baru untuk mengisi bejana hidup. Agar setiap hati yang terluka engkau membalutnya. Agar semat runtuh engkau membangkitkannya. Agar langkah goyah ditegakkan dalam nama Yesus. Haleluya, glory. Oh, Yesus pujian kami. Yesus kemuliaan hidup ini. Yesus sesembahan sepanjang masa. Haleluya, oh, enama senama Tuhan. Haleluya, terpujilah selamanya. Haleluya. Curahkan Tuhan, curahkan kasih sayang. Engkau memeluk satu persatu untuk setiap pribadi hidup dalam kasih. Curahkan Tuhan, curahkan. Hati luka pun kau membalutnya gitu. Jamah, agar setiap pribadi pulih, rumah tangga pulih, sumber-sumber kelimpahannya dalam pembelaan pulih. Roh Kudus, haleluya, glory. Inna hasikahana makwa, inna hasyana magarasundi. Haleluya, glory, haleluya, glory.